Bang, gimana bang? Kita di depan kita banyak jadi hasilnya gimana? Apa nih pertanyaan hasilnya tadi gimana? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami sudah selesai melaksanakan proses mediasi perdana ya, yang difasilitasi oleh mediator masing Ibu Sri Guna SMA. Tadi adalah terkait dengan penyampaian fatwa mediasi yang disampaikan oleh Ibu mediator. Kemudian disampaikan juga untuk agenda minggu depan itu tanggal 11 November 2024 pukul 13 ada namanya agenda mediasi kedua dengan proposal penawaran perdamaian dari pihak penggugat. Ya, itu perdamaian dari pihak penggugat berarti dari Nikita. Iya, Nikita dan Mayan kan penggugatnya kan ada dua pihak. Ya. Apakah nanti di mediasi kedua dihadirkan Nikita dan Mayan? Oh iya. Sebenarnya kan begini teman-teman, hari ini sebenarnya prinsipal kami Nikita dan itu sudah dapat dihadirkan, tapi karena memang proses administrasi yang cukup lama sehingga durasi waktunya tidak memadai, sehingga kemungkinan minggu depan tanggal 11 pukul 13 waktu Indonesia Barat itu kita bisa hadirkan prinsipal. Berarti akan dihadirkan ya. Oh, iya. Sudah menyurati mungkin dari karutannya atau ya sebenarnya kan permohonan itu kan ditujukan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena dalam hal ini kami telah mengajukan upaya banding terhadap putusan Menteri Jakarta Selatan. Nah, berdasarkan itulah kewenangan itu ada di Pengadilan Tinggi. Nah, kami sudah sampaikan itu sudah ada izin hari ini sebenarnya dari Ketua Pengadilan Tinggi untuk memperbolehkan Nikita Mirjani hadir dalam proses mediasi. Tapi karena memang kebentur waktunya kan sangat terbatas. Tadi disampaikan oleh mediator hakim ditunggu prinsipal itu sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Oh, harusnya hari ini ya ditunggu. Ya, tapi karena memang waktu tidak memadai sehingga kita menyampaikan tadi dalam sidang mediasi kita akan hadirkan prinsipal pada tanggal 11 November 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bang, berarti ada rasa optimis untuk kedepannya bebas ya sih? Mereka sudah mengajukan banding. Sekarang terkait gugatan mediasi itu gimana? Oke, ini kan kita bicara mediasi. Maksudnya ada ke arah sana nggak sih mungkin terkait dengan jadi iya. Nah ya, jadi pidana dan perdata kan berbeda. Ini kan PMA, gugatan perbuatan melawan hukum ya, yang masih dalam proses agenda mediasi. Nah, dalam proses mediasi ini kita membatasi diri tidak masuk dalam pokok perkara. Jadi kita tidak bicara alat bukti di sini. Kita bicara namanya solusi dalam proses mediasi. Nanti selama 3 hari kerja tidak ada titik temunya, maka kita masuk dalam pokok perkara. Artinya kalau dari pihak abang kan hadir ya nanti di tanggal 11 ya. Pasti hadir. Nah, dari pihak tergugat itu sendiri mungkin tadi ada komunikasi untuk menghadirkan. Ya, jadi informasi yang disampaikan kuasa hukum dari para tergugat ini ya, mereka akan menyampaikan apa yang disampaikan mediator hakim hari ini, yaitu menghadirkan prinsipal dari dan gugat ya. Nah, tapi dari kuasa hukum tergugat pun belum bisa menyampaikan, memastikan apakah dalam proses agenda mediasi KUPUS apakah prinsipal bisa dihadirkan, belum ada informasi itu. Ya. Tapi kehadiran penggugat dan tergugat itu sendiri
sebagai prinsipal Bang ya, Iya. itu wajib dihadirkan kan Bang? Oh iya, sesuai dengan ketentuan Perma 1 2016 bahwa prinsipal wajib hadir dalam proses mediasi. Karena kenapa? Karena prinsiplah yang menentukan apakah proses mediasi itu ada kesepakatan perdamaian apa tidak. Nah, kalaupun misalkan kalau ada, ya berarti kan kita diskusinya lanjut. Nah, kalau tidak ada berarti masih dalam pokok perkara. Nah, kalau seumpamanya pihak tergugat tidak hadir gimana nih mekanismenya Bang? Iya, jadi kalau prinsipal dari pihak tergugat tidak hadir, mulai dari mediasi pertama, kedua, dan terakhir tidak hadir, itu kewenangannya ada di mediator yang memfasilitasi. Apakah dia akan menerapkan konsekuensi tidak beretikat baik apa tidak? Nanti itu kewenangan mediator, bukan kewenangan kami. Artinya itu bisa dikategorikan deadlock mediasi. Oh iya, bukan. Kalau Jadi, seumpamanya prinsipal tergugat tidak hadir. bukan begini, yang dimaksud deadlock itu adalah satu ya, ini kan tanggal 11 nanti, kami kan sebagai kuasa hukum para penggugat akan menyampaikan proposal penawaran ya, kepada para tergugat. Nah, minggu berikutnya baru tanggapan dari kuasa hukum para tergugat. Nah, kalau proposal kami itu ditolak oleh kuasa hukum tergugat dalam hal ini prinsipalnya, maka itu namanya mediasi deadlock. Tapi terkait dengan ketidakhadiran salah satu prinsipal ya tanpa alasan yang jelas, maka sebenarnya itu memenuhi tidak beretikat baik. Iya, kan itu apa namanya? Itu hak dan kewenangan mediator. Gitu. Bang, boleh kan soal pidana, maaf ini nanya di sini mungkin soal optimis bebas mungkin ada penelitian mungkin gimana maksudnya dari sisi hukumnya itu Bang? Kita lagi bahas di sini Pak. Dikit aja, Kalau pidana enggak, Belum, belum Bang. PMH di sini. Kalau pidana kan kemarin sudah lewat. Mau boleh sedikit ingin bangsa Jadi kalau pidana udah lewat, kita lagi upaya banding gitu. Jadi maksudnya kan di situ ada rasa optimis untuk bebas nggak sih? Ya kalau kita kan optimis dari awal karena bukti-bukti kita ini dikesampingkan, bukti kita atau saksi kita, makanya kita mencari keadilan di sini. Kita optimis karena berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan itu tidak dipertimbangkan. Intinya seperti itu, makanya kita nyari keadilan dengan melakukan upaya hukum banding. Seperti itu aja. Ada pengaruh gak sih Bang dengan gugatan ini dengan Tidak ada pengaruhnya, tidak ada yang pidana perdata. Oke. Bang, tema ini bisa dibilang akankah sidangnya seminggu 2 kali atau gimana? Iya, jadi mediasi ini kan dilaksanakan tadi saya sampaikan selama 3 hari kerja ya. Dan dapat diperpanjang 3 hari lagi kalau misalkan memang ada bukti-bukti kesepakatan mengarah ke perdamaian. Nah, tentu kan mediasi dilaksanakan setiap minggu ya. Nah, kalau hari ini dilaksanakan hari ini hari Selasa, tentu minggu depan hari Selasa lagi setiap hari Selasa. Tapi terakhir begini ya, kami mau sampaikan begini ya. Tadi ada pertanyaan, adakah hubungan putusan pidana dengan putusan perhak? Setelah itu menunggukan putusan ya pidana itu 362 itu menjadi kekuatan kami dalam pendataan. Dan itu banyak uraian-uraian ya dalam fakta persidangan dalam putusan pidana itu nanti menjadi alat bukti kami dalam gugatan permohonan hukum itu, yaitu satu misalkan terkait dengan kesepakatan untuk melakukan review seperti elektronik ya kan, terus kemudian sudah ada pembayaran ya, skema pembayaran seperti apa, itu menjadi kekuatan kami dalam dalam pokok perkara nanti. Tapi kan dalam hal ini hari ini kita tidak bicara namanya alat bukti, kita hanya bicara solusi perdamaian sesuai dengan kebijakan Undang-Undang. Oh ya, Di PMH sendiri ini kan gugatannya lumayan fantastis ya. Berapa Pak? itu nilainya kan totalnya semua 244 miliar. Ya. Hitungannya gimana Pak? Iya, balik lagi iya kan berkali-kali disampaikan ya kan. Jadi tapi kalau kita sudah sampaikan di awal ya, ada kemudian materi ya kan. Kenapa sampai totalnya 240 miliar? Itu tentu kan kami membuat konstruksi hukum dalam posita dan hukum kami itu tidak ada. Nanti kami akan buktikan dalam pokok perkara. Tapi dalam hal ini kan hari itu wawancara nih, kita bicara namanya hasil proses mediasi pertama. Jadi nanti tunggu saja ininya. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Iya, masih panjang ya. Tapi nominal itu hitungan dari Nikita langsung atau Nikita berdua ya? Karena kan yang
menjadi penggugat itu kan keduanya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Iya, ini hitungannya dari ini kita sendiri atau dua-duanya? Mas? Iya, dua-duanya kan dalam apa namanya keterangan pihak di sini kan penggugat satu itu ada di Kelabit Jari, penggugat dua ada namanya Ismail Lutfi. Ya tentu kita ingin dua-duanya, ya kan, yang akan kita buktikan nanti dalam pokok perkara. Tapi dalam hal ini hari ini kami hanya menyampaikan bahwa hasil proses mediasi hari ini akan diadakan mediasi kedua terkait dengan proposal penawaran dari tergugat. Kami akan siapkan itu, kami akan susun, mudah-mudahan apa yang kami ajukan minggu depan bisa diterima oleh pihak para tergugat. Itu saja harapan kami. Tanggal 11 November 2025 pukul 13.15. Oke. Terima kasih.